Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah baik. Sudah makan ya? Oke ya. Sebelum kita belajar, saya akan mengecek kerapiannya dulu. Blok itu adik-adik bisa berdiri. Nah ini, yuk silakan dimasukkan. Silakan boleh duduk kembali. Untuk hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada. Oke ya. Kenapa? Sakit. Ya semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kembali di kelas kita. Kita mulai pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Untuk yang pimpin doa siapa? Pak Ketua. Oke silakan. Untuk Ketua pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada aturan merakit komputer, yaitu apa? K3RH, kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup. Mari kita lihat di layar bersama-sama. Oke, dalam video motivasi nanti ya, apa yang sedang mereka lakukan, ingat ya, karakter apa saja yang mereka miliki. Oke, ingat ini ya. Oke, kita ke videonya. Ide bagus, aku setuju. Yeay. Ayo. Oke, apa tadi? Membuat apa? Membuat baju robot. Oke ya. Tadi di situ dalam membuat baju robot kita harus bagaimana? Kerjasama. Gotong royong. Oke, ada lagi? Hah? Berhati-hati juga ya. Oke, seperti Iron Man di film ya. Nah, oke ya. Selanjutnya yaitu tujuan belajar kita. Oke ya, tujuan belajar kita punya tujuan. Ya, dan belajar itu punya tujuan. Ya, apa tujuannya? Satu, menjelaskan mekanisme kerja komputer. Bagaimana komputer itu bekerja. Oke ya. Kemudian nanti menganalisis dampak perakitan komputer yang tidak terpasang atau tidak tepat ya. Kenapa? Nanti kalau ada kesalahan dalam pemasangan, nah ini yang pasti akan timbul akibatnya apa? Ya, redak, ya, ya, atau nanti bisa korslet, ya kan? Makanya tadi sebelumnya itu sudah saya berikan apa? K3RH, ya. Oke, kemudian menirukan langkah-langkah merakit perangkat keras komputer. Oke, nanti di sini adik-adik bisa menirukan. Kenapa? Karena nanti akan saya temukan. Ya, bagaimana cara merakit ya
yang betul, biar tidak terjadi kesalahan. Oke, kemudian menerapkan langkah-langkah merakit komputer. Kalau sudah ada bisa menirukan, nanti ada harus dipraktekkan, ya, harus diterapkan. Bagaimana cara merakit komputer yang betul, tidak main pasang. Ini pokoknya pasang, ya, dan tahu tempatnya dipasang. Selanjutnya yaitu stimulus, ya. Bagaimana stimulus, ya? Ini nanti ada bisa dicek, ya, apa saja bahannya dari apa, bidang mana saja nanti yang menggunakan. Oke, mari kita simak. Oke, jangan lupa posisi-posisinya. Inilah permasalahan kita. Oke, kita simak bersama-sama permasalahannya. Oke, ya. Kita merakit di situ, kita lihat ada gambar apa saja di situ. Komputer. Oke, yang pertama Laptop. Mouse. gambar apa saja di situ? Mouse. Mouse, terus flash disk, terus CD. Keyboard. keyboard, CD. oke, terus Kaset. kaset, ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Tahu. Bulldozer. Keyboard. Ada keyboard, oke, sudah. Kemudian ada apa lagi? Ada monitor. Oh, ada remote-nya lagi. Oke, di situ kita lihat ada dua gambar. Yang satu yang bongkaran, ya, yang terpecah-pecah, ya, berdasarkan bagian perangkat masing-masing. Kemudian yang kedua ada dirakit, ya. Bagaimana nanti bongkaran itu kita rakit, ya. Jadi di situ ini permasalahannya. Pernahkah Anda melihat perangkat tes komputer yang terbongkar di lingkungan sekitar Anda? Pernah, ya. Oke. Kemudian bagaimanakah Anda memasang kembali perangkat keras komputer tersebut? Belum pernah? Belum, ya. Oke, ya. Ini cara bagaimana? Nanti langkah-langkahnya kita demonstrasikan. Kemudian bagaimanakah cara langkah merakit kembali perangkat tersebut? Nah, ini materinya, ya. Materinya yaitu mekanisme kerja komputer. Jadi bagaimana kerjanya komputer di situ? Oke, ya. Komputer bekerja di situ, ya. Ada input, kemudian proses, ya. Di mana proses itu saling berkaitan dengan apa? Storage. Apa storage? Penyimpanan, ya. Kenapa? Karena di situ kita butuhkan. Makanya yang namanya penyimpanan itu berkaitan erat dengan proses, ya. Oke, kemudian nanti ada keluaran, yaitu output. Oke, kita lihat di sini ada video di YouTube, ya. Oke, mohon disimak dan dicatat dengan baik. Saatnya istirahat dulu. Silakan perhatikan juga contoh alur pemrosesan data pada komputer berikut ini. Misalnya ada manusia yang memberikan Oke, silakan ini disimak, dicatat, ya. Yaitu Ya, itu. ditambah 2. 1 dan 2 adalah bilangan desimal yang tidak bisa dipahami oleh komputer karena komputer hanya memahami bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Maka terjadilah proses encoder, yaitu penerjemahan atau perubahan bentuk dari bilangan desimal menjadi bilangan biner. Angka 1 menjadi 0001
Setelah terjadi proses encoder, maka komputer akan memasukkan angka-angka yang sudah berbentuk biner tadi ke dalam central processing unit atau prosesor untuk melakukan operasi aritmetika. 0001 ditambah 0010 hasilnya adalah 0011. Jika dimunculkan angka 0011 pada monitor, manusia akan susah memahaminya. Maka perlu adanya proses decoder, yaitu proses perubahan bentuk dari bilangan biner ke bilangan desimal yang dapat dipahami oleh manusia. Setelah proses decoder selesai, muncullah angka 3 pada layar monitor. Nah, anak-anak semuanya, itu dia tadi penjelasan mengenai cara kerja hardware komputer, di mana komputer hanya memahami bahasa mesin atau bahasa binary, yaitu 0 dan 1. Selanjutnya yaitu saya akan bentuk kelompok. Oke, kelompok yaitu 3 ya. 1, 2, 3 atau dari depan. Boleh ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Oke, saya tarik 4. Kemudian yang di belakang. Ya, jadi belakang silakan boleh digabung. Ini mana ini? Mau kelompok mana? Oke, yang kelompoknya ini sudah 4 ya. Ini 4, yang ini 4. Ya. Yang 1, oke silakan bisa bergabung gitu. Oke, KBD-nya tetap satu-satu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Ya, silakan dicek dulu LKPD-nya. Ya. Kita lihat yang nomor 1 ya. Petunjuknya cek perangkat keras komputer ya. Kita lihat cek perangkat keras komputernya di situ. Kemudian berilah tanda garis atau penghubung pada perangkat keras yang akan dirakit. Oke, nanti dibagi. Karena ini komputernya ada 3, berarti ada 2 sesi. 10 menit ya. Nanti maju 3 kelompok untuk cek ya. Nanti di sini nanti. Kemudian 10 menitnya lagi kelompok selanjutnya. Oke ya. Nanti akan saya cek. Oke, kemudian waktunya 20 menit. 10 menitnya ya, ini kelompok 3 kelompok, yang 10 menitnya lagi ini 2 kelompok. Ini kan 5 kelompok ya. Oke. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan? Oke, ada ya. Jadi penilaian di sini nanti ada berapa di sini kalau sudah tersambung semua. Ini kalau sudah tersambung semua nanti betul itu sudah poinnya 4. Oke, silakan kita lihat ya. Tolong perhatikan dengan baik ya dan seksama bagaimana cara merakitnya. Oke, saya perkenalkan dulu ya. Ini apa namanya? Nah, prosesor. Oke ya, kita lihat prosesor. Di sini ini ada tempatnya untuk menaruh prosesor. Yang perlu diketahui yaitu pin. Pin. Ya, pin ini menjadi tanda harus bagaimana meletakkannya. Oke, silakan di bawah bukunya juga ada apa-apa seperti ini. Ya, nanti disambungkan kemana? Nah. Oke, yuk. Oke, ketemu prosesor ya. Oke, dalam menaruh prosesor. Oke ya, dalam menaruh prosesor. Di sini pasti ada tempatnya. Inilah yang disebut dengan sambungannya komputer ini. Ya. Nah, kita kan juga punya otak kan ya. Otaknya di mana? Baik. Oke ya. Dalam meletakkan prosesor, ya kita lihat dulu. Nah. Oke. Nah, di sini kalau kita letakkan seperti ini, kata-kata enggak? Hah? Cocok? Cocok ya. Kita lihat. Oh, di sini pasti ada pinnya. Ya. Oh, pinnya ada di sini ya. Oke ya, ini juga jadi pin. Oke ya. Kita lihat.
Oke. Ya. Di lalu ada deh, jangan langsung menaruh. Kita cek dulu pinnya ini. Oh ini ada pinnya juga di sini. Kira-kira ada di sini kan? Oh ada di sini. Di sini kan ada. Ya kan? Oke, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Ya. Waktunya hanya 20 menit, 10 menit yang pertama, 10 menit yang kedua. Silakan adik-adik bisa melihat yang namanya board-boardnya yang ada di komputer ini. Oke, silakan. Oke, nanti kalau sudah selesai, adik-adik bisa dipresentasikan, ya. Tidak semuanya bisa presentasi, mungkin ada beberapa kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PMKes akan menyampaikan langkah-langkah perangkat keras komputer dan menjelaskan mekanisme kerja komputer. Baik, untuk yang pertama ada yang langkah-langkah perangkat keras komputer. Selanjutnya ada. Di sini ada yang pertama, kita lihat ada monitor. Monitor dimasukkan ke dalam hubungan monitorkan yang merah di bawah ini. Untuk selanjutnya keyboard juga sama, dimasukkan ke dalam colokan yang warna merah. Yang di atas juga sama, cuma beda warna saja. Dan untuk webcam sendiri ada di pojok kiri bawah di sini. Lanjut ada proyektor. Proyektor dimasukkan ke dalam lubang yang sebelahnya pojok kiri bawah. Dan printer, untuk printer dimasukkan ke sama seperti keyboard atau monitor, hanya saja yang di atas tidak bawah.
Lanjut yang sound masukkan ke yang paling kanan bawah, urutan kanan bawah. Sini ada power juga. Untuk power di pojok kiri atas, paling atas kiri. Lalu ada VGA di tengah sini ke kiri. Dan ada interrupt ini dimasukin dalam kanan atas, paling kanan. Yang terakhir ada ram masuk dalam yang ini warna biru agak ke atas. Bisa dilihat. Jadi selanjutnya ada cara kerja komputer. Pertama, ialah data dimasukkan ke dalam sistem komputer melalui perangkat input. Lalu data yang telah dimasukkan akan diproses oleh processing device, yaitu CPU. Lalu akan diubah menjadi kode biner atau instruksi. Setelah itu setelah diubah akan diproses lagi. Nah, barulah setelah selesai prosesnya, baru akan menampilkan sesuatu yang kita perintahkan dalam layar monitor. Ya, sekian dari kami, orang yang punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian yang kedua. Oke, kemudian effort mau maju. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cek perangkat keras komputer. Seperti yang ada di gambar, untuk monitor ini bisa dipasang di tempat VGA, sedangkan keyboard sama mouse ada di samping kiri untuk yang lama dan di samping kanan untuk USB-nya. Sedangkan webcam itu ada di samping pojok paling kiri. Untuk audio di bundaran yang ada warna biru, hijau, merahnya. Terus ini untuk proyektor bisa di warna birunya. Untuk printer bisa di warna merahnya juga bisa. Untuk prosesornya dipasang di tengah-tengah yang biasanya bisa dibuka menggunakan besi. Untuk fan-nya ada di kiri dekat di atas RAM, sedangkan RAM di bawahnya yang ada warna birunya. Nah, untuk yang ini saya lupa namanya, itu ada di warna biru paling atas. Nomor 2, silakan. Nomor 2, cara kerjanya adalah yang pertama, data akan dimasukkan ke dalam sistem komputer, maka akan bisa berupa huruf, angka atau simbol. Yang kedua, kemudian data akan diproses di dalam CPU. Yang ketiga, data bisa disimpan atau bisa langsung terkirim ke output. Yang terakhir, keempat, di output data akan terjadi perubahan perintah instruksi, akan menjadi bentuk atau tindakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terkait dengan penilaian setelah saya evaluasi dari lembar LKPD, ya. Oke, di sini yang mendapatkan nilai top, ya, di sini satu kelompok. Oke, ya. Silakan untuk kelompok kretes maju ke depan.
kelompok kretes. Ya, kretes ya. Ya. Kenapa kok disebut namanya kretes? Singkatan Oh, singkatan nama. Tapi bukan kritis ya. Oke. Tidak ya. Oke, jadi di sini inilah kelompok kita yang mendapatkan nilai paling tertinggi. Oke, untuk itu silakan adik-adik ya ditunggu dulu. Oke, ini itu satu kelompok, nggak tahu berapa isinya. Oke ya. Oke, ini silakan beri aspirasi. Ya. Oke ya. Jadi di sini apa kelompok yang paling top. Oke, silakan boleh kembali. Setelah melalui evaluasi ya dan penghargaan untuk kelompok top ya, kira-kira kesimpulannya apa hari ini? Ada yang memberi kesimpulan? Oke, kesimpulannya? Oke, kelompok mana? Kesimpulannya apa yang dilakukan tadi? Dari bagaimana cara software. Oke, kerja pair komputer. Oke, kemudian Jadi tentang kode biner. kode biner juga ya tadi di video. Oke, ada lagi? Bekerja sama dalam berdasarkan tentang Merakit. Oke ya, merakit ya. Jadi di sini kesimpulan, jadi mekanisme komputer itu ya nanti apapun seperti video, kemudian audio, kemudian apalagi data ini akan dikodifikasikan ya, akan dikonversi menjadi biner ya, itu prosesnya komputer. Dan gambar apapun, video apapun ini akan dikonversi dalam bentuk biner terlebih dahulu ya. Jadi kalau adik-adik ditanya matematika 1 ditambah 2 berapa? 3 ya. Tapi kalau 1 ditambah 1 dalam kode biner berapa? Jadi kalau di kode biner 1 ditambah 1 itu akan menjadi 0, maka akan kosong. Post test T-nya 2, T. Oke, ini muncul. Oke, SPS2P2. Oke, bisa. Oke, sudah selesai ya. Oke, tinggal dilihat skornya berapa. Sudah. Oke, sudah selesai semua kan?